Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah Yahya. Video kali ini adalah video lanjutan ketiga dari webinar peluang dan prospek lulusan ekonomi syariah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kami mengundang dari praktisi, dari akademisi juga. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kaprodi dari perbankan, program doktor perbankan syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah guru besar dari ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga direktur dari Lembaga Pengembangan Teknopreneur Setia Ganesha. Dan beliau di sini juga di CV-nya disampaikan beliau juga menjadi researcher di University Adelaide Australia, Universitas of East London, Universitas Katolik Leuven Belgium, Rijnwaal University Germany, Academic Visiting in Holland, University of Amsterdam, Ottawa University Canada, the Victoria University British Columbia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Adinda Syafri Halidin sebagai narasumber pertama, kemudian kolega saya Mas Renggo tadi telah memaparkan banyak hal tentang prospek, tentang peluang dan prospek kerja lulusan program studi ekonomi syariah di Universitas Az-Zahra tentunya ya. Karena di sana ada program studi ekonomi syariah S1 dan juga ada program studi magister ekonomi syariah. Kita berharap adik-adik yang hadir dalam kesempatan ini kita arahkan bagaimana memilih program studi yang mempunyai prospek dan peluang kerja di masa depan. Tentu kita berharap semuanya yang memudahkan kita untuk bisa menghasilkan. Ya, jadi ini promosi ya. The best study program is Sharia Economy. Jadi program studi yang terbaik hari ini adalah program studi ekonomi syariah. Tentu bagi mereka yang punya marwah yang kuat di bidang itu ya. Ini promosi orang-orang ekonomi syariah, jadi jangan disimpan di hati. Baik, Ibu Moderator, Ibu Dr. Siti Nur Hasanah yang beri peluang pada saya untuk bisa berbicara pada siang hari ini. Saya berbicara seperti halnya para pembicara pertama, kedua, peluang dan prospek kerja di sektor ekonomi syariah. Tapi saya ingin menyoroti pada sisi-sisi tertentu apa yang menjadi kekuatan ekonomi syariah sehingga kita mencoba untuk melakukan hijrah transformatif, pindah menuju satu perubahan sistem of thinking. Jadi proses menuju satu perubahan pola berpikir kita, memandang ekonomi sebagai yang menyajikan tentang bagaimana memperoleh keuntungan secara material sebanyak-banyaknya. Ini sudah mesti harus ditinggalkan karena kita baca bukunya Jacques Guillaume, Transformer, bahwa ada dua sisi dari kehidupan manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya secara seimbang, yaitu sisi material, body, tubuh kita, dan sisi spiritual, itu aspek subjektif yang tidak tampak tetapi dia sangat mendominasi di dalam keseharian kita. Maka aspek spiritual itu tidak bisa dipenuhi dengan sembarang cara. Dia harus dipenuhi dengan cara-cara yang dibenarkan secara moral, secara etis oleh norma-norma sosial, norma budaya dan tradisi dalam masyarakat. Dan tentu yang paling tinggi yang menjadi central core untuk kita jadikan guidance itu adalah norma agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana merajut kebersamaan satu sama lain, bagaimana menghindarkan perilaku-perilaku ekonomi yang dilarang oleh agama-agama besar di dunia. Semisal tadi Mas Renggo sudah menyampaikan
perilaku penimbunan, monopoli, ikhtiar yang berkembang hari ini telah bentuk-bentuk perilaku penyimpangan secara ekonomi dan tidak dibenarkan secara sosial, secara budaya, secara tradisi, apalagi secara agama. Karena itu kita harus melihat itu. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang kenapa mesti ekonomi syariah. Apakah tidak cukup dengan sistem ekonomi mainstream yang sudah berkembang kuat selama ini ratusan tahun? Bahkan cengkramannya itu sudah begitu mapan sekali. Apakah tidak cukup dengan itu? Lalu yang ketiga, kalau tidak cukup ekonomi mainstream itu kita jadikan sebagai sandaran apa kegagalan-kegagalan yang telah ditunjukkan oleh ekonomi mainstream. Ini harus kita tahu supaya kita jatuh cinta pada ekonomi syariah. Kita mengenal ekonomi syariah secara mendalam. Jadi, istilahnya, kalau tidak kenal maka tidak cinta, kalau tidak cinta maka tidak sayang. Ini bahasa yang lama tetapi masih sangat relevan hari ini. Maka hari ini kita harus kenal ekonomi syariah, lalu kita mencintai ekonomi syariah. Kemudian dia selalu bertaut di dalam hati kita sebagai refleksi sebuah kesayangan kita pada ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya, hari ini saya akan menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara pada level Indonesia, tetapi juga kita berbicara tentang bagaimana ekonomi syariah, tentang halal food and beverage, halal pharmacy, halal fashion, halal apalagi namanya media, kemudian halal tourism. Bagaimana dia berkembang di seluruh dunia dan di negara-negara mana hari ini produk-produk ekonomi syariah itu telah berkembang secara meluas. Lalu yang terakhir, kita akan berbicara tentang tantangan sumber daya manusia untuk meniti karir masa depan di sektor ekonomi syariah. Oke, the next. Baik. Ini bisa dilihat dengan baik ya. Slide kita akan berbicara tentang kenapa ekonomi mainstream itu tidak cukup kita jadikan sandaran di dalam bermuamalah. Ternyata ratusan tahun beroperasi, sistem ini, sistem non-mainstream yang juga dikenal dengan liberal economy, itu telah menunjukkan kegagalan dalam banyak hal. Kegagalan yang pertama, sistem ekonomi liberal ini gagal di dalam mewujudkan keadilan dan juga gagal di dalam mewujudkan distribusi kekayaan. Itu gagal total. Maka konsep keadilan di dalam sistem liberal itu adalah individualism. Seseorang dikatakan dia telah menegakkan keadilan apabila dia mampu menghimpun materi sebanyak-banyaknya. Tidak menjadi persoalan apakah dia diperoleh dengan the misery of others, apakah dia memeras keringat dan meminum darah orang lain, atau dalam istilah sosiologi yang ditampilkan Thomas Hobbes, itu disebut dengan homo homini lupus, manusia memangsa manusia lain, mengeksploitasinya, membatasi kemerdekaannya, merampas waktunya, tenaga, pikiran, dan keahliannya. Lalu mereka itu dibayar dengan gaji yang sedikit. Ini penjajahan atau imperialisme dari sistem ekonomi liberal hari ini. Kemudian yang kedua, ekonomi liberal hari ini gagal di dalam mewujudkan kesejahteraan. Kalau konsep kesejahteraan di dalam ekonomi liberal itu bagaimana menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, bagaimana kita memuaskan hasrat biologis kita, maka di dalam ekonomi Islam konsep kekayaan itu harus mengandung dua aspek yang berbeda tetapi saling menopang satu sama lain, yaitu sejahtera secara material, kita tidak miskin, tidak terbelakang, tidak nganggur, tetapi juga sejahtera secara spiritual. Hidup kita menjadi tenang, hati menjadi damai, tidak ada kerisauan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada kepanikan. Yang ada adalah ketenangan yang melahirkan perasaan serba cukup dalam semua hal yang kita inginkan. Itu menjadi cukup dan bisa dipenuhi. Inilah konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah. Lalu yang kedua, yang ketiga,
ekonomi liberal hari ini sama sekali tidak sukses di dalam memberantas kemiskinan. Alih-alih konsep Sustainable Development Goals hari ini yang dicanangkan oleh negara-negara berkembang, yang dimotori oleh Amerika, Eropa, dan sebagainya, mencoba untuk memberantas kemiskinan. 2015 kemarin telah diklaim sukses memberantas separuh dari kemiskinan. Tetapi itu adalah sebuah retorika global. Kalau kita pergi ke negro di Amerika sana, kita akan menemukan bagaimana mereka hidup di tenda-tenda yang kumuh, kemudian mereka tidak memenuhi standar sanitasi yang baik, tidak memenuhi struktur dan pola hidup, pola makanan yang sehat, karena mereka bergumul dengan kemiskinan. Ini gagal mereka. Lalu yang berikutnya, mereka gagal juga. Sistem liberal hari ini telah gagal untuk meretas kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan politik. Yang terjadi justru kesenjangan itu semakin lebar, di mana yang kaya memeras, menindas, mengeksploitasi dan merampas mereka yang tidak berdaya. Mereka yang punya kekayaan di tangan hari ini semau gue berbuat tanpa memikirkan perasaan-perasaan mereka yang sedang berada di dalam kekurangan dan kemiskinan. Inilah hukum ekonomi liberal hari ini. Lalu kemudian mereka gagal untuk melakukan konservasi alam. Nah, di dalam ekonomi Islam, kita percaya di kita berada, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, dan juga lingkungan alam yang memuat di dalamnya adalah spesies-spesies ciptaan Tuhan. Itu adalah merupakan bagian integral yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kita. Karena itu ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam, maka berapa banyak spesies-spesies ciptaan Tuhan di situ terancam punah dan kehidupan mereka dirampas oleh spirit greediness manusia, yaitu semangat untuk memenuhi sifat rakus manusia. Ini gagal. Maka hari ini di negara-negara maju, sumber daya alam itu telah collapse semuanya, tidak bisa lagi diselamatkan. Maka yang terjadi hari ini adalah bagaimana melakukan imperialisme atau penjajahan ekonomi yang disusupi dengan kekuatan militer, dengan kekuatan turut campur politik luar negeri seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana negara-negara dengan mayoritas masyarakat Muslim sudah hancur semuanya karena mereka memiliki kekayaan sumber daya alam yang tidak terukur. Inilah imperialisme yang terjadi hari ini. Kalau kita hari ini menyaksikan peperangan yang terjadi, di mana tumpahan darah, pembunuhan dan sebagainya, itu semua bukan karena faktor lain, tetapi adalah faktor sumber daya ekonomi yang ingin mereka kuasai di negara tersebut. Lalu kemudian hari ini kita menyaksikan perang, baik pada tataran lokal, nasional maupun peperangan yang terjadi secara global. Ini juga adalah merupakan satu bentuk imperialisme ekonomi yang dilancarkan oleh negara-negara maju dalam rangka mengeksploitasi negara-negara berkembang. Lalu hari ini kita juga belajar tentang teori ekonomi. Kita bangga bisa menghafal konsep-konsep ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith, Lionel Robbins, kemudian beberapa pakar ekonomi klasik dan neoklasik. Padahal sesungguhnya paradigma keilmuan yang mereka bangun itu telah meracuni mindset kita. Walaupun kita harus mengakui di sana ada sisi positif yang dikembangkan, tetapi sama sekali tidak menyentuh perasaan terdalam dari kehidupan kita hari ini. Berikutnya, nah, hari ini saya ingin mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah hari ini tidak saja terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Filipina, di Bangkok, di Vietnam dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat secara jelas, mulai dari Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, India, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Sementara di sayap kanan itu adalah negara-negara Eropa seperti United Kingdom, Luxembourg, Denmark, Switzerland, Germany,
Rusia, Turki, South Africa, Egypt, Sudan, Trinidad, Tobago, Senegal, Nigeria, Tunisia, Algeria, Albania, Oman, dan sebagainya. Bahkan masih banyak negara-negara lain yang tidak tercakup dalam slide ini. Semua mereka mengembangkan sistem ekonomi Islam, terutama sekali dalam sektor ekonomi halal, halal farmasi, halal kosmetik, halal food and beverage, halal fashion, dan halal tourism hari ini telah jatuh ke tangan para pebisnis non-muslim. Misal saja di Belgia itu ketua unit halal clubnya adalah Profesor Matt Decham. Dia adalah seorang Kristiani, lalu dia mengembangkan unit-unit halal club itu di negara-negara Uni Eropa, mentransfer produk-produk halal ke negara Amerika dan negara-negara lain. Dan dia sendiri pada tahun 2018-2017 telah mengembangkan 111 industri halal di negara-negara Uni Eropa. Dan saya telah berdialog banyak dengan Profesor March. Ini sungguh sangat luar biasa. Mulai ada pengakuan bahwa sektor ekonomi Islam itu mementingkan etika, moral, dan nilai kemanusiaan yang tidak ada dalam sistem ekonomi mainstream hari ini. Oke, the next. Nah, kalau tadi Pak Halidin, Pak Safri Halidin, Pak Renggo sudah berbicara tentang peluang kerja dalam sektor ekonomi syariah, perbankan syariah, sukuk, asuransi, koperasi, dan sebagainya. Maka hari ini saya akan menampilkan sisi buram dari ekonomi syariah, yaitu tantangan kita pada sektor sumber daya manusia. Kita bisa melihat slide yang ditampilkan dari hasil penelitian BCG 2013. Kita kekurangan lack of talent both in quality and quantity. Sampai 2020 ini kita mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai prinsip-prinsip ekonomi Islam, filosofi ekonomi Islam, akad-akad ekonomi Islam, dan sebagainya. Kita mengalami tantangan dari sumber daya manusia. Karena itu adik-adik para calon mahasiswa yang mendengarkan webinar hari ini, Anda semuanya punya prospek, punya peluang masa depan yang lebih cerah bila bergabung di dalam ekonomi syariah, berjuang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Ini adalah bagian dari jihad suci kita untuk beralih dari konvensional menjadi ekonomi syariah. Terus selanjutnya, next slide. Halo. Slide berikutnya. Ini tentang sumber daya manusia kita. Kita membutuhkan banyak sumber daya manusia sampai 2030 nanti. Ini artinya kita masih punya peluang yang sangat besar. 10-15 tahun dari hari ini. Kalau kita pertama masuk kuliah tahun ini langsung memilih ekonomi syariah, berarti 5 tahun ke depan peluang kerja sudah menanti kita di depan pintu gerbang. Karena itu tidak ada keraguan. Di sana begitu banyak sektor ekonomi Islam yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas hari ini. Apa benar? Slide berikutnya. Nah, kita bisa melihat di sini tahun 2007 sampai dengan 2013 pegawai di sektor perbankan syariah itu adalah 6.150 orang pegawai yang dibutuhkan. Ini bisa dilihat, ini tumpang tindih jadinya slide. Oke, nanti bisa di-share. Yang berikutnya, terus lanjut. Oke, ini persoalan kita hari ini. Ekonomi syariah, keuangan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah sedang menghadapi tantangan krisis yang sangat luar biasa dari sisi integritas. Tadi Pak Renggo sudah menceritakan bahwa hari ini memang ekonomi syariah belum sempurna. Tetapi pelaku ekonomi syariah hari ini, mereka masih lebih berorientasi pada menghitung kalkulasi keuntungan, berapa yang diperoleh. Walaupun sesungguhnya mereka pada dasarnya sudah hijrah ke ekonomi syariah, lalu kembali ke ekonomi konvensional. Tetapi ini tidak bisa disalahkan. Tetapi ini adalah pilihan-pilihan. Adapun syariat tidak syariahnya, ini semua akan berkonsekuensi pada pilihan kita. Dan semua pilihan
akan bermuara pada pertanggungjawaban di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita mengalami krisis yang sangat parah. Kita mengalami krisis yang parah. Dari 175 survei di seluruh negeri, dari 175 negara yang disurvei, Indonesia mengalami krisis integritas. Indonesia menempati posisi 114 dari 175 negara yang disurvei. Bahkan mungkin hari ini integritas kita sedang dalam pertaruhan sangat kritis, yaitu koma. Dan ini sangat luar biasa. Ukuran sebuah negara terletak pada integritasnya. John F. Kennedy, seorang Presiden Amerika Serikat, mengatakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa mencapai kebesaran dan kejayaan apabila generasi muda dalam negara itu tidak memiliki integritas moral, tidak memiliki komitmen intelektual, maka tunggu kehancuran. Inilah seperti dikatakan Syauqi Bey, innamal umamul ahlaku mabakiyat fa in hamdu ahlakuhum. Apabila kita ini tidak menjadi bagi pemerintah sebuah bangsa dan juga generasi mudanya, maka kehancuranlah yang berada di ambang pintu itu. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari kehancuran akibat rentahnya integritas kita hari ini. Berikutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Oliver Bennett, ya, orang konsultan manajemen internasional, dia mengatakan bahwa 100 dari 1,4 bilion Muslim di dunia ini juga telah menggunakan jasa dan pelayanan Islam kehidupan Islam, ekonomi Islam, pembiayaan Islam, suku dan sebagainya. Angka itu akan terus bertambah, ya, akan terus tumbuh dan berkembang sampai meningkat sampai 30% per tahun. Ini adalah prospek masa depan yang sangat bagus buat adik-adik semuanya yang hari ini sedang tamat di sekolah SMU, lalu kemudian memilih ekonomi syariah, maka jelas masa depan mereka itu sudah dinanti oleh peluang-peluang kerja dalam berbagai sektor yang sangat luas. Saya kira itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mas Hajar. Penjelasannya sangat menarik sekali. Disampaikan juga dengan data-data bahwa ternyata perbankan syariah ini justru lebih banyak diminati oleh mereka-mereka yang non-muslim, dan mereka memahami konsep tentang ekonomi syariah, lalu mereka mengimplementasikannya dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan buat mereka. Tapi ini akan kita diskusikan di sini karena banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, saya akan mulai membacakan. Mungkin nanti dari yang sangat sederhana sekali nanti mungkin bisa dijawab oleh Prof. Muhammad atau Pak Syafri atau Pak Renggo. Ini yang sangat sederhana, basically-nya gini. Sebenarnya ada yang bertanya, sebenarnya bank konvensional dengan bank syariah itu sebenarnya sama aja sih, cuma beda nama, gitu kan? Kalau di bank konvensional dia namanya bunga, kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Lalu apa bedanya? Nah, itu yang pertama. Mungkin itu yang basically-nya harus dijelaskan kepada rekan-rekan, karena memang bagaimana kita mau berubah sedangkan kita sendiri tidak punya pemahaman yang utuh tentang ekonomi syariah itu sendiri. Jadi kalau itu sudah dijelaskan, mungkin bagaimana pekerja-pekerja atau karyawan di bank konvensional atau syariah, pegawai-pegawai di bank syariah itu bisa menerapkan konsep ekonomi syariah, sedangkan mereka sendiri tidak dari background syariah. Nah, mungkin ini kalau saya melihat Mas Renggo ini backgroundnya memang bukan dari lulusan ekonomi syariah, tetapi punya konsep dan pemahaman tentang ekonomi syariah. Mungkin itu dulu bisa dibantu oleh narasumber. Baik, mungkin Mas Renggo. Oke, boleh. Silakan Mas Renggo, tolong dibantu dulu. Saya sampaikan kembali salam buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sering kami ya, pertanyaan yang sangat sering kami hadapi pada saat bertemu dengan nasabah yang pertama.
bagaimana Pak prakteknya bank syariah dengan bank konvensional? Kayaknya sama saja ya. Kalau di bank konvensional dengan konsep bagi hasil atau kalau dirubah akan margin ya. Bapak Ibu sekalian ya, perlu saya sampaikan secara teori dan konsep ya, bank syariah berusaha mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Perwujudan dari itu di setiap bank syariah juga ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah ya. Secara teori dan konsep Bapak sekalian dan panduan prakteknya ya, panduan SOP-nya ya, praktek murabahah, balik mudharabah, balik musyarakah hanya sudah mencoba mengikuti aturan main yang ada. Yang menjadi PR adalah pada saat praktek di lapangan ya. Praktek di lapangan dilakukan oleh siapa? Yang lain adalah dilakukan oleh para SDM, karyawan, ya, karyawan bank syariah. Ya. Jadi tantangan besar adalah bagaimana bank syariah terus ya melakukan pendidikan ya kepada karyawannya. Kalau di pengalaman kami sebelumnya ya, karyawan yang baru Bapak itu wajib hukumnya mengikuti pendidikan dasar perbankan syariah. Dalamnya ada amat terkait dengan fikih muamalah dasar yang wajib setelah mereka, bagaimana fikih muamalahnya, murabahah, kemudian musyarakah, mudarat dan sebagainya. Memang Bapak sekalian, tantangan terbesar dalam prakteknya adalah bagaimana tadi orientasi dari karyawan ataupun dari pimpinan. Orientasinya apakah hanya sebatas pada pencapaian target ya, tapi tidak berhati-hati dalam hal pemenuhan rukun dan syarat ya. Yang penting target 1 miliar tercapai. Ya, tetapi apa caranya terserah. Yang penting Anda cari nasabah, Anda jual produk kita, dapat nasabahnya, target Anda tercapai. Nah, kalau yang seperti prakteknya tentunya ini yang mungkin Bapak Ibu melihat prakteknya masih sama ya. Pada dasarnya murabahah tapi barangnya tidak ada. Kemudian yang kedua Pak, yang perlu dilakukan adalah mungkin ini kesempatan buat kita sebagai akademisi ya. Pada saat kita mengajarkan materi ekonomi syariah kepada mahasiswa kita atau mungkin nanti adik-adik juga, perlu kita juga berikan fondasi pemahaman agama yang kuat ya, pemahaman tauhid, pemahaman terkait dengan fikih muamalah yang kuat ya, sehingga terbentuk sebuah kalau kita sering dengar nasihat para ustadz ya, ketakwaan. Ini hati-hati loh, kalau rukun dan syarat murabahah saya nggak terpenuhi, maka bisa terjatuh pada perkara riba. Aku nggak mau makan riba, karena riba dosanya luar biasa. Bahkan bagus yang kita sama-sama mengetahui, salah satu dosa riba yang paling ringan adalah naudzubillah min dzalik, seperti halnya menzinai ibu kandung sendiri. Kemudian hadis yang lainnya, pelaku riba itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah 275-276 Allah mengatakan bahasanya pelaku riba itu langsung Allah yang perangi lah. Pak, bagaimana kalau kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Naudzubillah min dzalik. Karena itu Bapak sekalian, ini memang sebuah PR besar ya di tengah semangat untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah. Bagaimana kita bersama-sama mengembangkan perekonomian syariah yang lebih tadi ya, lebih syariah. Juga sekaligus itu seperti menyambut ada pertanyaan juga, kok banyak bank syariah, lembaga syariah, kenapa lebih banyak mengambil lulusan dari jurusan non ekonomi keuangan syariah? Itu terjadi. Mayoritas justru malah kita mengambil dari lulusan itu, karena yang dilihat tadi Bapak Ibu sekalian lihat adalah kompetensi intinya, kemudian kompetensi manajerial soft skill-nya ya, ternyata pendekatan yang dilakukan oleh bank syariah selama ini ya hanya menggunakan pendekatan psikotes ya. Ini juga jadi evaluasi buat teman-teman di Lusit Perbankan Syariah atau Perbankan Syariah. Jadi menggunakan tenaga konsultan ya, psikotes ya. Psikotesnya itu yang menjadi dasar mereka untuk menerima atau tidak, terlepas ini lulusan ekonomi syariah atau tidak. Kalau saya pribadi saya ditanya, saya sebenarnya lebih prefer kepada mahasiswa lulusan prodi ekonomi keuangan syariah. Kenapa? Karena dia sudah punya landasan teori, pemahaman yang minimal sudah punya dasar pemahaman terkait dengan ekonomi syariah, apa itu riba, apa itu keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti apa, riba kenapa dilarang. Ini itu. Memang ini PR Pak. Dan tantangan buat kita sebagai akademisi ya, ini mohon maaf nih komparasi, ternyata lulusan ekonomi syariah kita masih masih kalah secara kompetensi ya lulusannya dibandingkan dengan lulusan dari kampus-kampus yang memang prodi-prodi di luar itu. Ini menjadi satu PR buat kita, di mana lulusan ekonomi syariah itu kita tingkatkan kompetensi intinya,
kompetensi perilakunya, termasuk kompetensi dari sisi soft skill-nya. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Ya, mungkin itu Bu Nur. Baik, mungkin bisa dibantu Prof. Muhammad untuk menjelaskan ke rekan-rekan yang lain, karena memang Jadi mungkin gini, bisa disampaikan tidak sih Prof, bedanya secara yang bisa masuk ke logika orang awam bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu apa sih? Karena memang pemahaman orang itu masih sama gitu Prof. Ya. Baik. Oke, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bagaimana kita mengidentifikasi perbedaan itu secara mudah gitu. Saya ingin mengatakan bahwa bank itu seperti tubuh kita. Ya, kalau di dalam bank konvensional tubuh itu dipelihara, dirawat, dijaga sedemikian rupa, bahkan sampai menghabiskan biaya berapapun itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau bank syariah itu diberikan ya, maka nasabah ya para stakeholders yang ada di dalam bank syariah itu mereka harus mengacu kepada prinsip-prinsip syariah. Ada keyakinan bahwa di balik tubuh itu ada sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat mahal. Itu adalah nilai-nilai syariah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki empati sosial, memiliki tenggang rasa, memiliki persaudaraan, dan bisa berbagi satu sama lain tanpa ada perasaan orang lain berhutang kepada kita. Misalnya, bagaimana konsep kita ini bersaudara di dalam ekonomi Islam itu bisa ditumbuh kembangkan. Nah, ini di dalam perbankan syariah. Semua perbankan syariah yang ada memiliki satu unit yang disebut misalnya dalam bank muamalat itu ada unit muamalat mal. Itu tugasnya adalah untuk menghimpun dana-dana zakat, dana infak, dana sedekah yang dihimpun dari perusahaan, dari para nasabah yang berhubungan dengan bank. Dananya sangat besar. Lalu kemudian dana itu nanti digulirkan melalui kerjasama dengan koperasi syariah, misalnya dengan BMT misalnya, yang menjadi sasarannya adalah para pelaku usaha ekonomi syariah, supaya mereka tidak terjerat oleh sistem riba yang tadi dikatakan dengan Pak Renggo. Karena memang riba ini sangat kejam. Ya, riba ini seperti saya katakan tadi, orang yang melakukan riba, yang memberi riba dan juga menerima riba itu sama-sama melakukan kezaliman. Begitu juga dengan dalam sistem perbankan hari ini. Baik pihak bank yang memperoleh keuntungan di awal, keuntungan yang tetap di awal, lalu kemudian nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank, kemudian mengelola usahanya dengan cara-cara yang produktif dan mendapatkan keuntungan yang besar. Juga ada kezaliman yang terletak di dalamnya. Jadi baik pihak bank maupun nasabah sama-sama melakukan kezaliman. Karena itulah di dalam ekonomi Islam kita dianjurkan untuk membangun persaudaraan sejati melalui instrumen ekonomi Islam yang bernama zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Ini potensial sekali untuk membangun masyarakat muslim. Harus dibebani oleh bunga yang membuat pikiran kita menjadi tidak bisa tidur. Karena bunga hari ini oleh mayoritas agama itu dianggap sebagai riba yang dikutuk di dalam semua agama-agama besar. Misalnya saja, di dalam Al-Quran itu secara tegas mengatakan bahwa alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatahabbatau syayatin. Orang-orang yang memakan riba nanti di akhirat itu mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan. Itu di akhirat. Kalau di dunia ini kita menyepakati praktek riba, maka konsumsi yang kita makan dari cara yang riba
itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit bagi kita. Semuanya akan gelap. Pikiran kita yang dikotori oleh makanan yang tidak halal itu membuat pikiran kita menjadi gelap. Hati menjadi pekat dan dia tidak bisa menerima sinar kebenaran dari Tuhan. Maka hari ini, dengan segala kekurangan yang ada pada praktek ekonomi syariah, karena faktor manusia, maka kita sebenarnya harus turut berbangga diri untuk mendukung gerakan pengembangan ekonomi syariah. Itu jawaban-jawaban yang bisa saya tampilkan dari perbedaan riba dengan bank konvensional dengan bank syariah. Kita belum berbicara tentang bunga tadi, tetapi itulah riba juga. Oke, Bu Nur, saya kira itu ya. Ya, baik, Alhamdulillah. Satu lagi Pak Sapri, ini banyak yang menanyakan kalau kita sebagai lulusan ekonomi syariah ataupun mungkin kita masyarakat awam atau masyarakat umum yang mau beralih ke jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dengan cara-cara Islam gitu kan, berbisnis dengan cara Islam, gimana sih caranya kita mulai, atau tadi ada yang menanyakan gimana sih strateginya untuk kita bisa memulai bisnis yang memang berorientasinya itu pada syariah, langkah-langkahnya atau tahapan yang harus kita lalui itu seperti apa? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi kalau misalnya kita tertarik untuk menjadi sebagai praktisi atau menjadi seorang pebisnis atau entrepreneurship di bidang industri yang dibawa sektor atau kelompok di ekonomi syariah atau yang kita sebut sebagai halal industry. Menurut saya adalah yang pertama, tentu kita harus mengidentifikasi bahwa ada beberapa jenis usaha itu memang yang dilarang atau tidak sesuai dengan syariah. Contohnya mungkin judi, kemudian beberapa sektor-sektor yang tidak, misalnya ada gorornya, ada judi, lalu misalnya dia menjual hal yang merugikan orang lain, misalnya alkohol dan seterusnya. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang paling bisa yang kita lakukan saat ini adalah apabila kita menjadi bagian daripada pengembangan sektor halal industri itu, misalnya kita apabila tertarik di dunia saat ini ada beberapa sektor. Yang pertama adalah halal industri, itu misalnya kayak modest fashion atau halal travel, lalu ada namanya kosmetik dan seterusnya. Apabila kita mau masuk ke situ sebagai seorang pelaku, tentunya kita harus menyadari atau mengidentifikasi sektor-sektor itu. Yang tentu apabila kita jiwanya adalah seorang pebisnis, maka yang pertama kita bisa belajar dulu. Apabila kita belajar, pertama kalau kita tidak bisa punya modal, maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa menjadi reseller. Satu, ini agak mikronya. Kita menjadi seorang reseller. Nah, ketika kita sudah bisa mengembangkan bisnis itu misalnya dan kemudian tumbuh dan berkembang dan mau mengembangkannya, mungkin kita bisa menggunakan modal. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan modal dari keuangan syariah seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya adalah yang paling pertama dulu ketika kita mau mengembangkan sektor industri syariah itu, yang pertama adalah kita harus menghindari atau mencegah supaya kita tidak terlibat atau menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Misalnya tadi itu, upayakan itu adalah terhindar dari yang namanya unsur goror. Apakah itu misalnya kita jual beli itu misalnya pertama kalau kita jual beli, tentu yang pertama kualitasnya kita harus jaga. Jangan sampai kualitasnya itu tidak kita jaga, misalnya berbeda antara produk yang kita sampaikan kemudian kualitasnya yang berbeda. Misalnya kalau jualan online, produk makanan halal, food dan seterusnya. Itu yang dari segi mikro misalnya. Nah, kalau misalnya kita masuk yang kelas menengah, tentunya harapannya kita bisa berharap supaya kita dorong ini industri yang saat ini sudah besar dan tumbuh dan berkembang, harapannya nanti itu menggunakan produk keuangan syariah. Nah, menggunakan produk keuangan syariah ini tentunya akan mendorong industri keuangan syariah nantinya juga. Karena selama ini kita ketahui bahwa banyak daripada sektor-sektor industri saat ini, khususnya yang kaitannya dengan halal industri, itu masih belum menggunakan lembaga keuangan syariah atau masih menggunakan keuangan konvensional. Nah, tapi hal yang kecil yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa minimal kita menjaga prinsip-prinsip yang di muamalah atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Misalnya, kalau kita berdagang, kalau bisa jangan kita kurangi timbangannya. Kalau kita berdagang, kualitasnya jangan kita beda apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah keuangan yang kita gunakan adalah keuangan syariah. Lalu yang ketiga adalah ketika kita sudah bisa mengembangkannya adalah harapannya nanti kita bisa menjadi atau menggunakan SDM yang menggunakan sesuai dengan, misalnya kalau menggunakan SDM dari alumni ekonomi syariah misalnya seperti itu.
Lalu mungkin saya mau sedikit menambahkan Bu, kaitannya apa sih yang membedakan dengan yang syariah dengan tidak syariah tadi. Kasarnya saya mau bilang begini Pak, kalau yang produk syariah itu sebenarnya tadi udah sampai oleh Pak Renggo, sudah ada DPS, sudah ada Dewan Pengawas Syariah, sudah ada Dewan Syariah Nasional dan seterusnya menentukan produk itu. Nah, yang membedakannya itu adalah satu akadnya. Akadnya ini berbeda misalnya dengan bunga. Nah, yang membedakan akadnya ini misalnya, saya mau sampaikan, apa sih sebenarnya bedanya orang menikah dengan, kasarnya saya mau bilang gini, apa bedanya orang menikah dengan orang yang berzina? Kalau intinya lebih sama ya, aktivitasnya. Tetapi yang dimulai itu adalah akad. Ada akad yang memulai sebelum yang dibandingkan dengan yang zina. Hal itulah sebenarnya mendasar yang membedakan bahwa produk keuangan syariah secara input dan proses dan outputnya itu berbeda sebenarnya dengan produk konvensional atau yang bunga itu. Kalau yang misalnya produk konvensional atau bunga itu sudah berbeda mulai dari inputnya, lalu prosesnya, lalu outputnya. Nah, kalau prosesnya sendiri di perbankan syariah itu misalnya tidak boleh menggunakan misalnya membiayai yang produk-produk yang dilarang oleh syariah, misalnya menggunakan judi, riba, masir, lalu goror dan sebagainya. Itu tidak, unsur-unsur prosesnya itu sudah terhindar ya, namanya proses-proses yang dilarang oleh dilarang oleh agama Islam atau muamalah atau syariah. Tetapi kalau konvensional itu tidak sampai diatur seperti itu. Tadi di sini menghancurkan tatanan kehidupan sosial, budaya, bahkan negara misalnya seperti itu tersandera oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Karena hal itulah misalnya karena prosesnya yang salah, prosedurnya yang berbeda, dari inputnya sendiri udah salah, niatnya udah beda, dari akadnya sudah berbeda, sampai prosesnya dari outputnya seperti itu. Barangkali itu tambahan saya, Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Syafri atas jawabannya. Lebih mengena, melengkapi semua jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber. Karena waktu juga kita harus berpisah. Memang sangat menarik sekali untuk kita, tidak mungkin kita hanya punya waktu 2 jam untuk membahas all the package about economic syariah gitu kan. Semua tentang ekonomi syariah itu sangat mustahil dan menimbulkan banyak pertanyaan oleh rekan-rekan semua. Dan saya coba sedikit menyimpulkan dari jalannya seminar kita hari ini bahwa kita harus mulai dari diri kita sebenarnya. Itu yang paling sangat sederhana. Kita mulai dari diri kita, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Artinya kalau saat ini kita punya rekening tabungan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Syafri, tabungan kita masih konvensional. Cobalah kita beralih ke syariah. Kalaupun kita masih berpikir dengan kalimat yang tadi, oh sama aja kok bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Tapi ingat, kita sudah punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan di situ orang-orang yang ahli yang mengatakan bahwa bank syariah itu adalah halal atau memang terhindar dari riba. Itu yang harus kita yakinkan dalam hati bahwa memang itu sudah halal. Jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Nah, jadi kalau mau lebih detail tadi sudah disampaikan. Salah satu bedanya adalah akadnya, gitu kan. Nah, kita mulai dari diri kita. Lalu kita mulai saat ini berganti dengan prospek dengan rekening yang memang berbau syariah. Nah, lalu gimana kita mau memulainya? Memulainya adalah kita memahami tentang ekonomi syariah. Kita jalani kalau tadi rekan-rekan yang mau berbisnis itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita. Nah, kalau kita mau mempelajari jauh lebih dalam rekan-rekan semua, termasuk tadi dalam tema hari ini adalah peluang dan prospek dari lulusan ekonomi syariah, ternyata Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muhammad bahwa dan Pak Syafri juga tadi menyampaikan bahwa Thailand itu kan kalau kita bilang sama Indonesia jauh sekali ya. Indonesia itu mayoritas itu Muslim. Tapi Thailand apa? Tapi dia bisa menjadi importir halal food ya, halal food atau pokoknya halal tourism yang memang itu mayoritas mereka bukan beragama Islam. Tadi juga Prof sampaikan di Uni Eropa gitu kan. Mereka menerapkan, mengimplementasikan ekonomi syariah dalam kehidupannya atau dalam proses perekonomiannya. Mereka menggunakan itu tanpa mereka harus beralih keyakinan bahwa mereka percaya. Tidak, mereka hanya meyakini bahwa sistem ekonomi syariah itu adalah sistem yang baik, sistem yang bagus. Lalu kita umat Islam, masa kita tidak meyakini bahwa sistem itu memang bagus dan baik dan menambahkan pada keyakinan kita sendiri bahwa memang itu jalan yang memang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, saya rasa itu untuk diskusi kita hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih Profesor Muhammad Said. Terima kasih Prof. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas kehadirannya dan materinya, waktunya. Terima kasih Mas Renggo atas waktunya. Dan terima kasih Pak Syafri Haliding atas waktu yang diberikan kepada kami dalam seminar ini. Nah, jawabannya. Untuk penanya terbaik nanti akan saya pilih karena memang waktu kita tidak sempat. Saya sudah menyiapkan 3 buku. Bukunya saya tambahkan jadi 5. Di sini coba saya kasih lihat dulu sebentar rekan-rekan. Nanti teman-teman akan dapatkan yang pertama ini buku statistik pendidikan, ini buku dari saya. Yang kedua buku statistik untuk ekonomi dan bisnis yang kedua. Terus saya tambahkan tadi dari satu lagi dari bukunya Prof Muhammad ya. Ini ya Prof bukunya Prof. Rekan-rekan bisa dibaca. Hukum Bisnis Islam. Nah ini menarik sekali isinya, saya sudah baca dan luar biasa. Mudah-mudahan nanti yang beruntung bisa mendapatkan buku ini ya, dari buku Profesor Muhammad Said dari penerbit Salemba 4, baru publish juga bukunya. Nanti saya akan kirimkan buat penanya terbaik. Dan satu lagi ini buku strategi pembelajaran saya, karya saya dengan rekan-rekan, nanti saya kirimkan juga. Tambah lagi satu buku praktikum qiraat saya buat penanya terbaik, buat rekan-rekan juga. Dan ada 2 bonus pulsa dari Hanifa Learning dari Mas Renggo ya. Ya, masing-masing berapa Mas? 50.000. Ya, masing-masing 50.000 ya, rekan-rekan semua. Alhamdulillah seminar hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun yang terdata sekitar 250 orang, tapi sampai dengan akhir detik ini masih ada 100 lebih yang mengikuti seminar ini. Seminar ini di-record, insya Allah nanti kami akan kirimkan link recordingnya setelah nanti kami edit, nanti agar teman-teman bisa mendapatkan materi yang full dari seminar hari ini. Baik, saya rasa itu. Terima kasih untuk para narasumber, untuk host juga Mas Syakra, terima kasih dari Akademik Az-Zahra. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila selama seminar ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Az-Zahra mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada seminar hari ini. Terima kasih, saya tutup seminar hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks you for watching. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.